Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwiyah, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 tahun 2024. Saya akan mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Perlu kita ketahui, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Aurora tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh Dika. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Aurora tidak bisa mengendalikan amarahnya. Secara tidak sadar dia menggebrak meja Dika. Lalu terjadilah keributan. Aurora, tadi ibu dengar dari kelas, kamu bertengkar sama Dika, betul itu? Iya Bu, habis saya kesal Bu. Kenapa kamu kesal? Dika terus menerus mencontek hasil pekerjaan saya Bu. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajar lah kamu kesal ya. Ibu juga kalau di posisi seperti kamu mungkin akan melakukan itu juga, begitu akan marah juga. Nah, Aurora, apa sih yang kamu lakukan pada Dika tadi? Tadi saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dika. Namun tanpa sadar saya menggebrak meja Dika Bu. Ya wajar ya. Tanpa sadar tadi kamu bilang kamu menggebrak meja Dika, itu juga karena Dika. Kalau kamu tahu Dika terus menerus mencontek kamu, ya itu suatu yang wajar ya. Jadi ibu menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu ya. Misalnya kamu memukul Dika seperti itu. Nah, Aurora, menurut kamu menggebrak meja itu suatu tindakan yang baik tidak? Tidak ya Kak. Nah, ibu yakin kamu punya alasan ya, kamu punya alasan tersendiri ya kenapa melakukan itu? Ya Bu, alasan Aurora melakukan itu karena Dika terus menerus mencontek. Dia tidak mau berusaha Bu, dia selalu saja ingin mencontek Aurora. Ya betul. Jadi, nah Aurora sendiri nih merasa ini nggak punya keyakinan nggak bahwa sebenarnya kalau marah begitu ya, meluapkan emosi itu tentu akan menjadi situasi tidak baik ya kan. Nah, menurut Aurora kalau dihubungkan dengan kesepakatan di kelas, keyakinan apa yang Aurora langgar? Menghargai antar teman Bu. Menghargai antar teman, ya betul ya, betul. Jadi menghargai antar teman. Nah, seharusnya seperti apa nih Aurora kalau misalnya tadi Aurora tahu nih Dika mencontek terus menerus, sikap apa yang harus Aurora lakukan? Sepertinya Aurora harus lebih sabar sih Bu. Lebih sabar ya. Oke. Nah, jadi
Ibu juga mau nanya sih, sebenarnya menghargai teman itu seberapa penting sih menurut Aurora? Penting banget loh Bu sebenarnya. Penting ya. Oke, ibu juga sepakat sih ya, menghargai teman itu penting begitu ya, karena supaya situasi di kelas lebih kondusif tentu kita butuh suatu ketenangan di kelas ya. Salah satunya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai. Nah, kalau Aurora merasa penting, nanti kedepannya Aurora akan apa yang Aurora perbaiki? Aurora bakal berusaha lebih sabar dan menahan amarah Aurora Bu. Kalau ada teman yang mencontek, nanti Aurora segera lapor ke guru mata pelajaran ataupun wali kelas Aurora. Betul ya, jadi seperti itu Aurora ya. Nah, jadi Aurora sudah tahu ya, sekarang udah paham ya, kalau kedepannya akan terulang lagi misalnya Aurora bisa mengambil sikap dengan tanpa mengedepankan emosi. Betul ya, Aurora seperti itu. Ya, oke. Tetap semangat ya. Kita sudah dialog, sudah diskusi, mudah-mudahan Aurora kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Aurora tidak akan mengulangi kejadian yang sama. Silakan balik kelas. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Fadila dari kelas 89. Saya ingin memberi tanggapan. Dengan saya diajaknya berdiskusi bersama guru, saya merasa sangat terbantu dan terbimbingi akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sabar. Dan saya akan mampu menahan amarah saya ke depannya. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Gasania sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Gasania sudah beberapa kali namanya tercatat dalam buku piket karena melakukan kesalahan sering terlambat. Gasania, ibu dengar dari guru piket, dapat laporan dari guru piket, katanya Gasania sering terlambat ya. Iya Bu, biasanya sering terlambat. Menurut ingatan Gasania nih, udah berapa kali sih Gasania terlambat? Kayaknya ada 5 kali sih Bu, 5 kali. 5 kali. Iya. Nah, lumayan ya, kalau 5 kali itu ya banyak juga tertinggal pelajaran begitu ya. Iya Bu. Nah, menurut Gasania kalau sering terlambat itu suatu kesalahan nggak? Kesalahan sih Bu, karena biasanya juga banyak ketinggalan pelajaran. Iya, kesalahan ya. Nah, bagi ibu, menurut ibu sih masih wajar ya kita melakukan kesalahan ya. Iya Bu. Kita terlambat, ibu juga sering juga melakukan kesalahan gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting adalah bahwa kita bisa belajar dari kesalahan itu dan kita memperbaikinya ya kan. Iya Bu. Nah, sekarang aku tanya Gasania, apa sih sebenarnya? Gasania kan mungkin datang terlambat ke sekolah itu ada alasannya ya kan. Nah, sebenarnya apakah mungkin ada kendala apa di rumah itu gimana ceritanya? Biasanya sering terlambat itu karena biasanya sering begadang Bu sambil main HP. Oh, begadang main HP. Iya Bu. Iya, sampai malam ya. Iya. Gitu. Nah, iya kalau seperti itu wajar saja ya pagi-pagi Gasania terlambat. Iya. Ya. Nah, Gasania ingatannya juga nih. Masih ingat kan kesepakatan kelas kita? Masih Bu, masih. Poin-poinnya ingat ya. Masih. Nah, kalau terkait keterlambatan itu untuk keyakinan yang mana? Kedisiplinan Bu, Kedisiplinan. kelas. Iya. Oh iya, kedisiplinan ya kan. Oke, kita kan udah buat keyakinan bersama menjunjung tinggi nilai kedisiplinan. Iya. Nah, bagi Gasania sendiri penting nggak kedisiplin tuh? Penting Bu, karena kalau disiplin biasanya bisa menghargai waktu juga. Iya, betul ya. Jadi kita disiplin itu kita menghargai waktu. Kita juga di dalam disiplin itu belajar menghargai orang lain, betul nggak? Betul Bu. Iya. Kemudian kita juga dengan disiplin itu bisa
1. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Ibu Guru karena sudah membantu saya untuk mengingati dan menasihati saya untuk tidak terlambat lagi. Dan saya juga bisa menghargai waktu, betapa pentingnya agar kita tidak terlambat. Terima kasih Ibu Guru karena sudah menasihati saya dan mendiskusi kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.